Shalom. Selamat hari Minggu mabata haganupan. Salinari atau nami sungon orang semangat. Shalom mabata haganupan. Halani malas dahurta boy hitam kebaktian ni gereja ton bani sadarion. Halani mulai berkurang pandemi tene. Atas nama Majelis Jemaat Gapes Padang Bulan, hanami makatahon selamat datang. Terlebih mai homa hubani nasyam na mengikuti acara kebaktian tabani sadarion nalang boy das ku garajaon halani aima nahurang sehat atap padong abad mudah-mudahan tene halani abad nadiar. Terlebih mai homa hubani orang tua nami jemaat Gagapes Padang Bulan na mengalami pernaboritan na baring ope rumah andohar mahiterhon tambar pakon para medis na manangani boy nasyam sehat pulih ase boy hutaita rup markebaktian igareja taon. Terima kasih kumayaton nami hubani parohni kasumanta han GKPS Tangkahan narup markebaktian bata sadarion. Selamat datang ma hubani nasyam. Patugah kita hanami manjon bahwa goran minggu ta sadarion aima minggu parlobe dop trinitatis namar topik gabe anak-anak ni naibata halani haporsayaon ibagas Yesus Kristus. Sonari pukah kita ma kebaktian ta pai mai pukah kita yarah kona nami hita aserup marsat teduh malobe hita saat teduh mulai. Amin. Riak maita jongjong. Ibagas gorani na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondi na pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Bolo sinasyama Jahowa marhasoman biar anjaha sumah nasyama naheni marhasoman hitir. Ase ulang roh ringisni gabe mago nasyam itongah dalan. Ayurah do gajak ringisni. Martuah do sagala namar hatengeran bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan naibata sitolusada naibata Bapa Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing. Terima kasih mabamu halani itopa ipalua jana ipapasing hamdo hanami marhite hidup niuhur pakon holong ni atemu nabagalin. Tuhan patotap hamma malas niuhur apa haporsayon nami. Pargogohi hamma hanami medopak kon haganup na masa bani guluhon. Ase tongtong hanami marhapor sayaon na toguh hubamu. Togu-togu hamma hanami ase maluah jana ondo sumbani Yesus Kristus anakmuin. Amin. Hundul makuria. Puji tongtong Jehovah tongon pardiar gabe parholong ate sadokah niin. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 200 sada ayat sada 2 pakon tolu.
dom tongton, pargugoh tongtong, nasongon Bapa, Tuhan na bata isurgain. Doding konita ayat na patuluhon. Sopotkon hitama dosanta hubani Tuhan na batata. Ham Tuhan na bata bapa nami pargogoh na sotarimbang sitop palangit pakon tanahon. Nasusi doham janah paridop nuhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulubemu. Halani bueni dosa nami. Agetido hanami lang martengir nuhur hubamu. Agepe doma ihatam ham ban nami. Ase ulang iporsayahan nami hamma pakon pelanggaran nami halaniaido asih hanami roh hulobemu masopotkon dosa pakon pelanggaran nami holong maatemu saya marpangulaki ma uhurmu mangidah hanami sasap hamma dosa nami anjaha patotap hamma haporsayaon apa tenger nuhur nami hubamu roh hanami mangindo ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan jana siopkop hanami. Amin. Tangar hitama bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Domma hupasisi salahmu songon hombun. Anjaha songon hombun nama norap dosamu. Mula maho hubaku. Ay ahudo nama nobus ho. Ibagas holong ni nebata. Domma isasap haganup dosata. Halanyai. Pataridahkon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma na bata ibabo. Amin. Hundul makriya. Marsora do tondo ini Tuhan tain, gatilang itangar itulak hamin. Say tanda dosamu, sopotkon homa. Mandoding kita, haleluya nomor 353, ayat 1, 2, pakon tolu. Ondos kon dirimu bay gom-goman niin. Doding kon hita ayat na patuluhon.
Riak maita jongjong. Saksion hitama hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani bata bapa, pargogo naso tarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ninda bata nasasadain. Indo Tuhanta, natirmukon ni si Maria, sangga nape haliapan. Marhite to ni napasing, napanaron napargit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjai tanom, turun mula guritoru, mula manggulung bay na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anda hundu isamun ya bata bapa, pargogo nasa tarimbang, jaya maya mula magira, lama menghumi hal lama golung, pakon nadok mate. Au porsaya bani tondi napasing, bani kuria parsadaan nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan ni sadokan dokahan. Amin. Sunari boga hitama ting namasa pakon nalaw si pamasaon bani kuriatta sadarun. Salam mabata ganupan, bani nasiam hita ganupan na langsung hadir di gereja tahun sunai age bani nasiam na mengikuti secara live streaming. Malah surta bo hita mandi itu kebaktian sadarion, sonari tangar hita ma ting bata sadarion, na perlobe ucapan selamat ulang tahun humbani kuriain, hubani namar ulang tahun i kuria tahun ibagas na samingguon, na perlobe hubani namar ulang tahun tanggal 15 Juni aima inang Marti Reani Saragi, keluarga Daniel Damanik, bani Zena Dias Meralda Damanik, keluarga Antonius Damanik. Nomor ulang tahun tanggal 16 Juni, Inang Situa Rosenta Purba. Ayu Patricia Sinaga, keluarga Arhanus Sinaga. Nomor ulang tahun tanggal 17 Juni, Inang Deliana Saragi, keluarga Situa Manahan Damanik. Bapa W. Adatua Saragi, Inang Cut Fitri Handayani, Ingsito Damanik, keluarga Bapa Jantogu Damanik, Mario Christian Ritonga, keluarga Herwin Ritonga, Joshua L. Nathan Purba, keluarga Jan P. Harapan Purba. Nomor ulang tahun tanggal 10 Juni, hubani Hari Anggian Purba, keluarga Bapak Ajis Boyman Purba. Regina Gabriela Boru Saragi, keluarga Thomas Pandapotan Saragi. Pakon Audrey Natania Purba, keluarga Nyonya Surya Dharma Purba. Nama ulang tahun sadarion 10 siah Juni, Bapak Iwan Hasudungan Damanik. Kuriain padaskon, selamat ulang tahun bani nasiam, nadop ibasa nukanai, atap adong huma nama ulang tahun sebenarnya luput humbani pembacaan. Dasmatong bani nasiam, selamat ulang tahun, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nama ngihut si partugas bani hari Minggu 26 Juni. Aima Minggu HBN, Hamar HBN ijai pakon pandidion huma, nailayani Bapak Pendeta Jemira Saragi, si pertugas tadi idah kita malah bani daftarin,
anggodong nalahosi revision berkoordinasi bani koordinator inang situa Linda Purba. Dopkusyai nama rambilan untuk kebaktian minggu pagi, Aima Bapak Pendeta Haposan Silalahi, untuk kebaktian minggu sore Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang. Pertongguan bani Jumat 24 Juni narohon Aimai Jerusalem tuan rumah Bapak Bahtera Seragih parambilan situa Tioina Situmeang paragenda sama Sri Wahyuni Purba i sektor Bethlehem tuan rumah ama rumah ni calon situa Ian Rudi Seragih parambilan pokon paragenda menyusul i sektor Betani di rumah ni situa Gani Sipayung parambilan Aima situa John Ri Purba paragenda Aima calon situa Osna Sitopu i sektor Galilea Suhut situa Abdianto Hulu parambilan Pendeta Reliana Sinaga paragenda Bapak Situa RB Damanik. Di sektor Jericho, Suhut Situa Noah Saragih, parambilan Pendeta CHE Purba, paragenda Situa Darman Saragih. Di sektor Makedonia, Suhut Bapak Jasudi Damanik, parambilan Pendeta Dr. Jan Hotner, paragenda calon Samas Beti Sumbayap. Untuk laporan keuangan, doma sir-sir bani buku lembaran ting-tingta, anggodong nasiol pazoreon ase hubung hita bendaharata. Namang ihut sermon kuria, songona somal hari Kamis, hari Kamis 23 Juni 2022, ibahin detong sermon kuria, nalahoman akasiam 9 Juli, ipukah pukul 5 sore aseroh maganu situa Samas pakon calon situa calon Samas pakon pengurus seksi kuria pakon ganupan tene na sihol marlajar hatani Tuhan yotang doa seroh HBN pakon pandidion bani minggu narohon 26 Juni 2022 ibahin hita do horja bagal na pasing pakon pandidion na pasing hubani hita na sihol padidihon niumbah ni asa idaptar mahu sekretaris jemaat perguruan hubani orang tua nasiol padidihon aima hari Sabtuon 25 Juni pukul 4 sore. Minggu pelajar bani minggu narohon 26 Juni 2022 aima minggu pelajar sa GKPS bani panorangai ibahendo apresiasi hubani niumbah ni kuria na berprestasi mulai SD das hubani SLTA. Aima ranking sada das hubani ranking 10 atau nilai 8 huatas haganuk nilai ini. Agak pelang rankingnya tapi nilai ini 8 huatas. IP termasuk idaptarhon untuk iapresiasi. Jadi daftarhon na hubani pengurus sektor ni bay ilampirhon ma data pendukungnya. Bulan perjumatanganan GPS Padang Bulan. Bani sermon hari Kamis, ya bani sermon pakon rapat jemaat hari Kamis 2 Juni nalewat ini. Tetap kondo bahasa bulan Juni aima gabe bulan perjumatanganan. Kegiatan non marparumuan mah mahalani bani bulan ni pesta tahun hita ulang tahun ni kuriat tahun. Jadi ese sirma parhorja nadop itodoh untuk menjumatangani keluarga-keluarga di sektor nibei ibahen ma perkunjungan. Pea inang hari Selasa 21 Juni masuk pukul 10 pitu marianan di gerejon aserohma haganupan inang ikureon. Pea inang sektor 5 ya dongkon bani minggu 26 Juni
mulai pukul 10.06. Aima na ilayani penghotbah Lenny Sitorus. Na mangihut pertungguan sekolah minggu Rasut Polonia. Ia dongkon bagi ni minggu sadarion 10 siah Juni 2022 pukul 15 WIB i gedung sekolah minggu KPS Rasut Polonia. PA Bapak Inang ia dongkon sadarion. PA Bapak Inang ia dongkon sadarion siluk keluar minggu aiman ia layani Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk MTH. Nah berikut ni aima sosialisasi PPS wajib pajak 2022. Sadarion rohdo hasomanta hun Dirjen Pajak KPPP Medan Polonia. Nalahoman sosialisasi hun program pengungkapan sukarela atau PPPS wajib pajak 2022. AC sebagai warga negara nabujur boy sisirita mandihuti program pemerintahon siluk keluar minggu holi lang mitur huluar. Jadi pakai 2 orang mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk sosialisasi ay. AC sabar hita holi paimahon ni John. Kunjungan gereja. Bani sadarion rohdo hasomanta hun GKPS Tangkahan. Membahen bazar antara lain dayo binatur, ikan mas, arsik, aneka buah na legan-legan song adop idah kita tene. Alaman ni gereja ta ase sir-sir mo mahita lahu membantu sedia nalahui pergunahan untuk membangun gereja ta ikuria ni sedia holi long 2 orang dopositong ting-ting holi hulobe sedia lahu menjelaskan sonaha prosedur manduitkun galanganai pangapohon kuria jadi pada tumang dosa darion ase pakai hita tungguon kita se fit kita huma makorzahon. Pangapahon kuria bani minggu sadarion, ibahen do pangapahon kuria hubani keluarga tinading ni Bapak Wardi Sinaga, sektor 2, mariani di rumah ni keluarga Nyonya Wardi Sinaga, masuk pukul 10.07, pukul 5 sore. Asya ganupan kuria pakon seksi rohma, bani acara pangapahonon. Dupko saya pengisian angket ibadah. Ya, ipanginduhan namin usai ulakon, ako sebagai mewakili Komisi Litbang Huma, ase ulang lupa hita. Lang pala maningun siang ni hurjahon. Pokoknya ulang lewat tengah malam, budari. Ahan niya liam hita, pelayanan sa darion, mulahin penerima tamu, haganupan tayo daskuban ni tukang parkir. Ase ben hita, pandapot ta. Sonaha hita mangidah. Ase on untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Ilaporhon do turuson bani sermon, ang godong masukan-masukan na siyam. Dop ko siya ay evaluasi semester 2022. Tanggal 3 sampai 16 Juli atau bulan 7 ay marapat seksi-seksi KMBI, KMS, Tupuan, Diakonia, seksi pembangunan untuk laporan semester sada. Laporan ni Jalo PHMJ sidokahan ni 17 Juli. Dop ko siya ay tanggal siya Juli 2022 ya dongkomna verifikasi keuangan seksi-seksi KMBI, KMS, Tupuan, Diakonia, pakon seksi pembangunan. 21 Juli rapat majelis jemaat aima ijame bahan evaluasi program kerja semester sada. PA Inang Makedonia ilaksanahon bani Sabtu 25 Juni hari Sabtu narhon aima pukul 5 sore tempat di rumah ni keluarga Bapak Budiman Sipayung. Napar pudi aima kuria jemaat na pindah roh kuria tahun. Pindah roh kuria tahun aima Bapak Juriston Sinaga pakon Inang BJ Susanti Burdamanik. Mantan pemuda atau pengurus pemuda doon. Bapak Juriston Sinaga, Pakon Inang Susanti Damanik, sedia pindah hun kuria GKP Hosiana Resort Dolokuluan, masuk ke sektor Tolu. Napaduahon, pindah roh kuria ton, aima Bapak Jabes Sulistio Girsang, Pakon Inang Indah Permatasari Saragih,
sedia pindah hun jemaat GKPS Naga 1003 Raja, pindah kuriaton hu sektor opat. Salputong goholi, pangindo aseroh na siyam hulubiyon untuk perkenalan na dua tangga no kanayay. Dupko siya pe holi baru, ipangindohan namin perwakilan ni GKPS Tangkahan, roh marsahap hulubiyon huma idampingi PHMJ untuk penjelasan tenay. Diar ase martonggo hita. Bapa nami na surga, ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na tongtong unjah kuben nami. Malasur nami Tuhan, halani humbani kesibukan nasa minggon, ibereham ari panorang, ari sabat, panorang marsaran benami, panorang mardingat parpuhonmu, panorang mardingat diar nilayakmu, panorang hanami membuan humbani sidadongan nami, persembahan nami hubamu, pakon diri nami, pakon ur nami haganupan Tuhan. Alani ay malas uhur nami, alani pangiriringmu bani guluh nami, boy roh kanami humbani nadohor, pakon humbani nadoh, das humbani hasoman nami tangkahan pe boy roh kujon, na pindah kuriaon pe boy humbani nadoh. Terima kasih bamu Tuhan, nadoh tumang pe marhitihon ni live streaming boy huma, mengikuti, membogay, menangar, mengikuti, menangar hatamu tuk kinari huma, marhitihon ni teknologi na dop i bereham huma ben nabi jolma. Terima kasih bamu Tuhan, yang dusukan nami hasaman nami, na dop i sobuthan nami nuk kanay na marulang tahun Tuhan, asihama memberi huma pertumbuhan rohani hubani sedia. Tambah umur ni sedia, tambah bagal huma hapor sayo ni sedia huma. Ase lambini hapkun sedia huma, sonahapan rometion mu tahun demi tahun hubani gulhun sedia. Ase semakin bertambah, halak huma nama kurzawan hatamu, nama terima kasih hubamu. Tupuan-tupuan pe, namban kegiatan huma, dong mai PAI sektor, dong pertungguan sektor huma, dong huma ay pertungguan atau PPA ni inang, dong huma PA sekolah minggu resort, pakon bagai-bagainya dop, ibasahon hanami no kanay Tuhan na dop, ibogay hanami romban, yung tusukan nami haganupan program on humahutanganmu, ase hasoman-hasoman na terkait hujay, na iundang pakon pengurus ni, pakon pembicara, pakon nalegan, ase hama masu-masu, ase roh ringgas ni, roh dirgas ni, hanami haganupan Tuhan laho makurzahon, haganupan bagay-bagay ni pelayanan in pehuma. So nahig bagay persiapan seksi-seksi untuk menyiapkan laporan-laporan ase boy torsahu mahuli Tuhan ay maevaluasi semester nami pe untuk skor nami hubamu haganupan pengurus-pengurus seksi ase ibagas kejujuran, ibagas haringgason, ibagas ketepatan waktu humaside Tuhan mempersiapkan laporan haganupan ase boy marhitihon ni Tuhan boy jure iya evaluasi hanami ase ay makorhon huma program na baru, program revisi ase roh dokahni roh dohorni hubani harus unihurmu i dalan kon hanami. Intus kon hanami Tuhan haganupan program ni kuriamu malasur nami huma. Bani soman nami dua tangga na pindah rohu kuriaon ase hamma na mangurupi sedia, mangurupi sektor to lupa kon sektor opat humalaho menyambut sedia boy rap melayani, rap marugas, rap merbagal ibagas hatamu huma Tuhan. Terima kasih bamu Tuhan. Yundos kon hanami doge huma Bapa Tuhan tungsu seno nalahu padas kon hatamu to kinari ase hamma mangurupi ham mambere gogo hunna gori atas ase baik ia sonage hanami haganupan na menangar hatamuin boy metongon-tongon marhidorat hona huban nami lepas pribadi makorhon perubahan makorhon lambin roh dohorni uhurmu bai uhur nami ase lambin sadalan bani hatamu mahanami. Terima kasih ma Tuhan bani haganupan in itu suka nami mahuma acara on selanjut di hutanganmu ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asediar sonari penginduhan nami keluarga na baru pindah ay loberoh kurion pakon pangurus sektor tolu pakon opat untuk perkenalan. Dupko siay dupko si mulak holi sedia rohman nasyam perwakilan nahong GKPS Tangkahan pakon perwakilan PHMJ asedong penjelasan soal manduitkon siluah.
Ya, Horas Subata Nupan. Jadi songon perkenalan diri tene perlobe iya tahun hita dia tupa bani Tuhan. Halani boy hita maribadah bani sadarion. Boy homa hanami maribadah pakon siam orang tua nami hasoman nami hingga PS Padang Bulanon. Jadi songon perkenalan nahuben nami aima hanami au sendiri aima juriston sinaga anggo inang rumah aima BJ Santi Damanik Buru Damanik hanami sunari tadingi Tanjung Selamat jana anggo horja sonari aima au i binjai sebenarnya horja aima mungkin songon perkenalan nahuben nami saya terima kasih mak. Oh anggo niomba hanami lape adong di tonggon nasiam homani aseboy hanami jupahan tua tene aseboy ro malas niuhur homa bani rumah tangga nami. Terima kasih. Ya, Horas Subata Genupan. Malas suhur hanami pe memperkenalkan singkat nami stokin aima amun namar goran ya Sulistio Girsang. Anggo inang han rumah nami aima Indah Permatasari Saragi. Hanami tading i lauci doh dunyan tapi hanami tiki kuliah pe demam bergereja John. Jadi lang pala masalah benami ai asal mergereja boy koma ringgas koma mengidangi holi ikurion. Jadi hanami pe koma baru mahraja bon pe bandi bulan 5 tanggal 14 na salpu. Jadi nyombah nami pe lape dong tonggon nasyama se rahmat tonggon diberi Tuhan. Jadi senama perkenalan singkat nami, terima kasih mak. Ya biar terpuji ma Tuhan. Terima kasih ubani nasiam nadop roh gabe anggota i Kuriaon. Nami pengurus sektor tolu maka tahun selamat datang, selamat bergabung. Secara khusus ubani anggota sektor nami keluarga Juriston Sinaga. Anggo keluarga on doma marpartonggoan pakon sektor tolu sadokah tatap muka. Jadi salinari onma tandani nadop ijalo nasiam. Riap mahita bertumbuh, mengidangi dan memuliakan Tuhan. Bani kuria GKP Padang Bulan. Ai mahata nami, underscore nami sektor opat. Ya, terima kasih mah, Bani Tuhan, terima kasih panorang DBR nami. Hanami mbak pengurus sektor Galilea. Mengapa tahun selamat datang. Kubani keluarga Girsang pakon inang Boru Saragi. Anami i sektor Galilea patugah kanami dong kegiatan-kegiatan ase boy na siam mendukung janah ringgas roh. Jadi dong do seksi bapa, dong seksi wanita sunai huma kegiatan pertonggoan rutin. Tiap hari Jumat masuk jam 10 siang 30 setengah waluh borngin untuk kegiatan PA wanita be rutin doai sunai ge kegiatan-kegiatan sektor ase ibagas malas niuhur dukung nasiam tene no kanai duma dong nyombah ge labe oh jadi pengantin baru be nasiam gunai alani idah kanami ilauci alamat ni tene jadi undauh dai. Ya, saya pasu-pasu Tuhan mak, age dauh pe anggo ibagas malas niuhur ringgas ditaruh. Jadi hari Jumaton mitur roh mana siam pertonggoan, ase mitur marsitandan ganuban. Halani hijai lebih dekat kita marbuali lebih akrab. Jadi ulang mitur mulak koli beri nasiam bubaku nomor handphone nasiam, ase pamas koli grup. Sunai mah atas nama keluarga besar sektor Galilea, selamat datang bani keluarga na baru, Bapak Girsang pakon inang Boru Saragi. Terima kasih mak. Ya, diar boima nasiam mulak bani undulan nasiam. Ipangindohan nami hasil siron ni perwakilan ni tamuta GKP Stangkahan. Roh nasiam hulubion, pakon nama perwakilan ni majelis jemaah PHMJ huma, nasi boy huli jure sonahado parturding ni manduit kun siluhai. Terima kasih.
Ya, horas mahabat tahaganupan. Ya, ijon ipatanda hanami lobe diri nami. Hanami namargoran calon situa Erwin Haposan Stanggang. Nah, isamping hanami calon situa Masdin Saragi. Nah, jadi hanami roh hun kuria GKPS Tangkahan Baru, resort na Morambe Baru. Jadi anggo i GKPS on termasuk resort na sietekan mahanami halani pitah dua kuria ada sahita ijai. Jadi paroh nami ijon aima nalaho mambain bazar aima na untuk mengurupi pembangunan di Garejata GKPS Tangkahan Baru. Halani Garejata doma sekitar 10 tahun gatung pembangunan nih. Jadi ijon laho mambain bazar laho untuk ondolan supak bani pesta pembangunan bani bulan pitu tanggal 10 hon. Jadi doma adong i alaman ni gereja siluah nami. Jadi Arab uhur nami hubani hita haganupan ase riap hita manduitkon mari hita pangurupon semai haton hanami terima kasih. Jadi hanami pe maka tahun terima kasih hubani PHMJ Majelis Jemaat age hubat haganupan halani bere hanami kesempatan nalaho mambain bazar ikuriata IGKPS Padang Bulanon. Tuhan mama masuk hita haganupan, tambah rezeki, sehat-sehat hita haganupan. Terima kasih mak. Ya, kuriana ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus malah suhur tatene. Jadi paima roh sedia sadarion, doma roh porhanger bani panorang hita sermon padaskon surah-surah ni sedia. Anjaha sadarion ma sebagai realisasi surah-surah ni sedia. Langpala ipatugah kanami lang iridah mata iridah uhur. Jadi duit kon hitama holi doma torsa ilobe ni gerejata. Jadi mengelek kanami ase rumah hitaman duit konai ase dong dana ni sedia nalaho membangun gereja. Wap konai mah sahab humbane hubata minta tolong hanami ase ulang dong tading besiluah ni sedia jaitene. Nah hamanggo hita roh hubani sada iana ni bok kita siluah dong ibok kita mamulak mengelek kanami ase ulang dong namin na tading siluah ni hasomanta han GKPS Tangkahan doma loja sedea tonggaon hita ase dear merdalan torsaha ganuk merdalan. Selamat datang mahuban nasiam Tuhan Yesus memasu-masu. Terima kasih. Pasir sir hita hurta lo manangar hatani na bata marhite honambilan na ibuhan ni Bapa Situa Untung marhite doding haleluya nomor 56 ayat sada 2 pakon tolu marmalas ni uhur hita haganupan Kristenin say napuji matuhanta na manasap dosain.
gosihol dosonang, say tangihon ganup hatani Tuhan tain, say paubah uhurmu, jalo Jesusin bamu. Dodingkon hita ayat na patuluhon. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami dari penghakiman kekal dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami rindu supaya Engkau pagi hari ini berkata-kata kepada kami, sehingga kami semakin mengenal siapa diri kami di dalam Tuhan. Bersabdalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara, Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, Salam. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, mulai ayat 23 sampai 29. Tetapi karena setelah saya membaca struktur teksnya, kita akan sulit memahami apa artinya kalau kita potong di ayat 23. Jadi kita baca mulai ayat 19 sampai 29. Saya baca untuk kita semua Galatia 3 mulai ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Baru ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua
adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengingatkan bahwa membaca surat Paulus, maka pikiran kita itu akan dibawa untuk berkonsentrasi, karena sulit sekali memahami kata-kata Paulus. Kalimatnya itu seolah-olah berputar-putar dan kita menjadi bingung kalau kita tidak memahami dengan dalam. Galatia itu jemaat yang terdiri dari beberapa kelompok. Ada orang-orang yang disebut Gentile, yaitu non-Yahudi, dan sebagian besar adalah orang-orang Yahudi, penganut Yudaism yang sekarang percaya kepada Yesus. Lalu di dalam jemaat itu ada terjadi perpecahan, sebab orang-orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi, kemudian mereka berpikir bahwa mereka adalah orang Kristen kelas 1, sebab mereka adalah keturunan Abraham langsung. Mereka adalah pewaris dari kerajaan Allah, seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 12. Di sana Tuhan berjanji kepada Abraham, dan perjanjian itu disebut sebagai Abrahamic Covenant. Di dalam Abrahamic Covenant itu, Tuhan salah satu butir perjanjiannya adalah Allah akan memberi kepada Abraham keturunan, dan keturunan ini yang mereka orang-orang Galatia anggap adalah diri mereka. Maka mereka sekarang berpikir kami lebih baik daripada orang-orang Kristen yang lain, sebab kami keturunan langsung dari Bapak Abraham yang punya janji kepada kami. Sejak dalam peristiwa Kejadian pasal 12 ada Abrahamic Covenant, dan itu diberikan kepada kami. Lalu kemudian mereka juga merasa lebih unggul daripada yang lain, sebab mereka juga mengamalkan Taurat plus dengan sunat. Sehingga orang-orang Kristen non-Yahudi di jemaat Galatia, mereka itu disisihkan. Mereka makan satu meja tidak boleh dengan sesama orang Kristen. Kalau tidak Yahudi, mereka disuruh menyingkir di meja yang lain. Bahkan mereka diejek najis karena mereka tidak bersunat. Maka dalam suasana seperti ini, Paulus memberikan jawab kepada pergumulan yang ada di dalam jemaat. Sebetulnya kita ini gereja eksis oleh karena perjanjian Abraham itu, atau eksis oleh karena perjanjian Tuhan dengan Musa menurunkan hukum Taurat. Apakah kita perlu menambah lagi kepada iman kita ketaatan kepada hukum Taurat? Lalu muncul pertanyaan yang paling penting. Kalau demikian, mana yang mesti kita ikuti? Apakah kita mengikuti Abraham yang punya perjanjian dengan Tuhan sendiri, atau mengikuti Musa yang juga punya perjanjian dengan Tuhan sendiri? Kalau begitu jemaat Galatia mesti pilih yang mana? Dan yang terakhir muncul pertanyaan, apa fungsinya hukum Taurat di dalam gereja? Itu yang dijawab Paulus mulai ayat yang ke-19. Saya baca ayat 19 ya.
Saya minta maaf, agak batuk-batuk, suaraku serak-serak basah. Jadi agak merdu begitu ya. Jadi kalau tertidur gara-gara suara saya ya, saya makin diberkati Tuhan. Ayat 19. Begini ayat 19 katanya. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Lalu dijawab oleh Paulus langsung di ayat 19 bagian B. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi kata Paulus, hukum Taurat itu untuk apa? Paulus jawab sendiri, hukum Taurat itu ditambahkan kepada apa? Ditambahkan kepada janji. Janji yang mana? Janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya setiap orang kemudian mengetahui, mengenal bagaimana kita deal with transgression, deal dengan dosa, menyelesaikan dosa dan perkara dosa. Maka di seluruh perjanjian lama, hukum Taurat kemudian mengatur, kalau yang punya masalah dosa ini mesti bawa ini, kalau yang punya dosa ini mesti mempersembahkan ini. Semua itu berkaitan dengan bagaimana orang-orang sebelum kedatangan Yesus menyelesaikan urusan dosa dengan Allah. Tetapi tugasnya itu temporary. Kenapa? Karena nanti how to deal with transgression, with sin, bagaimana deal dengan dosa itu dituntaskan dengan korban Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, sehingga temporary tugasnya dari hukum Taurat itu sudah tuntas. Nah, nanti saya lanjutkan lagi ya. Perhatikan, kalau begitu dengan hukum Taurat kita menjadi mengerti dosa. Dengan hukum Taurat kita bisa mengerti bagaimana menyelesaikan dosa sebelum Yesus datang. Maka hukum Taurat ditambahkan kepada janji. Janji apa? Janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Dan keturunan itu adalah Mesias yang akan menebus dosa manusia. Sejak benih Injil ditabur Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini, ingat ya, Kejadian pasal 3:15, keturunannya perempuan berarti keturunannya siapa namanya? Hawa. Keturunan perempuan ini nanti akan meremukkan kepala ular, dan ular ini akan memagut tumitnya keturunan manusia atau kita. Jadi ular akan merusak hidup manusia, setan, tetapi Tuhan Yesus akan meremukkan kepala ular. Itu disebut proto evangelium, benih Injil. Benih Injil sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 dilanjutkan dengan janji keturunan di Kejadian pasal 12. Itu kemudian oleh Tuhan perlu didampingi karena benih itu belum jadi, belum menjadi barang jadi, belum lahir. Benih itu adalah Yesus. Nah, sebelum Yesus lahir, maka orang-orang Israel perlu didampingi untuk mereka tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang dihukum, mana yang tidak dihukum. Dan itu adalah hukum Taurat. Maka katanya, nanti saudara perhatikan ayat yang itu. Ayat yang ke-19 bagian B tadi. Ayat 19 bagian B sampai, maaf, salah, saya ayat pasal 4. Ayat 19 bagian B, ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Kepada siapa disampaikan hukum Taurat? Pengantaranya. Kalau orang Israel dengar pengantara, itu mereka punya istilah dan mereka pasti langsung ngeh, ini Musa. Tua mana Musa dan Abraham? Tua mana Musa dan Abraham? Siapa yang tua Musa? Angkat tangan. Tua mana? Musa dan Abraham lebih tua mana? Siapa yang lebih tua Musa? Angkat tangan. Siapa yang lebih tua Abraham? Angkat tangan. Wah, ini pasti sekolah minggunya cuma sampai gerbang.
Ini kalau dikasih durung-durung sama mamaknya 100 rupiah dulu, yang 50 dipecahkan di warung untuk beli bonbon. Gak nyampe ke gereja orang ini. Jadi mana lebih tua, Musa atau Yosua? Maaf, Musa atau Abraham? Kok nggak ada yang angkat tangan tadi? Betul-betul kurang betul sekolah minggunya ini. Ini harus kita suruh sekolah minggu itu mengingatkan. Lebih tua Abraham. Katanya kalau kita baca, janji itu diberikan kepada Abraham 430 tahun sebelum Musa lahir. Jauh lebih tua janji itu daripada hukum Taurat. Maka perhatikan, Paulus sekarang mengingatkan kepada orang-orang yang tidak suka dengan teologianya Paulus di Galatia, dan yang kemudian berpikir bahwa gereja di Galatia salah, perlu menambahkan kepada imannya yaitu sunat plus dengan melaksanakan hukum Taurat. Sekarang mereka diingatkan, itu tidak lagi menjadi tugas utama. Kenapa? Karena hukum Taurat ditambahkan kepada janji itu, dan janji itu lebih tua daripada hukum Taurat. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, perhatikan ayat yang ke-20 tadi. Seorang pengantara, ini sisi negatif hukum Taurat. Perhatikan garis bawahi, bukan hanya mewakili satu orang, sedangkan Allah adalah satu. Jadi kalau hukum Taurat itu membawa keselamatan, maka Tuhan jadi salah. Kenapa? Karena mestinya Musa dan hukum Taurat yang membawa keselamatan mestinya untuk semua orang dong. Tetapi hukum Taurat enggak. Sebab hukum Taurat hanya ditawarkan, diperuntukkan eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Dan kalau mau jadi Yahudi, you mesti sunat. Maka ada namanya proselitism. Kalau enggak sunat, enggak jadi ikut di dalam bagian keturunannya Abraham. Ini kelemahan hukum Taurat. Maka sekarang Paulus bilang, bukan dong. Karena hukum Taurat punya kelemahan. Kelemahannya yaitu yang pertama tadi. Yang kedua, dia sekarang tidak diperuntukkan bagi semua orang. Hanya untuk orang Yahudi saja dan proselyt yang mau. Sementara Tuhan adalah satu bagi semua bangsa, segala suku, dan setiap orang dari segala suku yang mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Maka hukum Taurat tidak mengakomodir itu. Hukum Taurat eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Perhatikan logika berikutnya, ayat 21. Kalau demikian, bertentangan enggak hukum Taurat dengan janji itu? Paulus jawab juga di situ, sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ini logika yang ketiga. Hukum Taurat punya kelemahan juga. Bukan hanya eksklusif untuk orang Yahudi, walaupun nilai-nilai spiritualnya boleh untuk kita. Tetapi yang menjadi perantara pada waktu itu Musa, dan Musa menjadi perantara untuk bangsanya Israel, bukan bangsa-bangsa. Tapi yang ketiga, hukum Taurat itu membawa kepada kematian. Kenapa? Karena di atas dikutip dari kitab Ulangan pasal, bukan Ulangan, Imamat pasal 18, bahwa hukum Taurat itu baru memberi hidup kalau dilakukan. Dan kalau dilakukan dengan taat semuanya baru kita hidup. Tapi permasalahannya adalah tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna. Maka hukum Taurat penuh keterbatasan. Semua orang yang di bawah hukum Taurat yang tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna mesti dihukum oleh Tuhan. Dan hukumannya adalah kematian. Maka hukum Taurat punya kelemahan. Logikanya Paulus masuk akal. Nggak ada seorang pun yang bisa.
Nanti saudara baca nanti misalnya, minta maaf ya saya ini sambil live, sambil batuk-batuk. Saudara baca misalnya di dalam Roma pasal yang ke-8 dan saudara akan tahu bahwa rupanya apa yang tidak bisa dilakukan oleh kita, tuntutan hukum Taurat karena lemahnya daging, dilakukan Yesus semuanya di kayu salib. Maka bersyukur sebab di kayu salib semua tuntutan hukum Taurat diselesaikan oleh Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Aduh, teman yang setia, terima kasih. Ya, saya lanjut ya. Mari kita lihat lagi berikutnya. Kelemahannya sudah 3. Yang terakhir tadi yang saya bicarakan, hukum Taurat malah membawa kepada kematian. Karena saudara dan saya tidak akan ada yang bisa melakukannya. Misalkan, jangan mengingini punya orang lain. Mengingini belum sebuah tindakan. Mengingini itu ada di pikiran. Siapa yang bisa mengecek pikiran saudara kecuali saudara dan Tuhan? Dan saudara akan terjebak kepada kematian. Kenapa? Karena saudara pasti pernah mengingini punya orang lain. Berzinah menurut hukum Taurat itu, kalau kita ikuti ajarannya Yesus ya, misalnya di dalam Matius pasal 5, pasal 6 itu ya, berzinah itu kalau diikuti ajaran Yesus menurut tuntutan hukum Taurat, orang Yahudi menafsirkan berzinah berarti berhubungan suami istri, tetapi bukan suami istri. Tapi Yesus bilang, melihat, mengingininya, kamu sudah berzinah. Membunuh menurut orang Yahudi menghilangkan nyawa, tapi tafsiran Yesus terhadap hukum Taurat beda. Barang siapa membenci saudaranya sudah membunuh. Ada yang bisa tidak membenci seumur hidup? Tak ada. Bahkan kita benci-benciannya. Walaupun saudara kandung. Walaupun kita itu satu keturunan. Maka kalau pakai hukum Taurat semua kita habis. Hukum Taurat membawa kepada kematian. Saya lanjut lagi ya, supaya kita tahu apa logikanya Paulus berpikir. Sekarang ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah sekarang Paulus putar logikanya. Tuhan mengurung semua orang dalam dosa. Kenapa? Ya karena kita tidak akan mungkin menuruti tuntutan hukum Taurat. Maka sekarang Tuhan menyediakan jalan yang baru. Jalan yang sebetulnya sudah di-planning Tuhan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 yang tadi saya bilang. Sebagai proto-evangelium. Jalan itu tidak sama dengan jalan hukum. Kalau hukum dibenarkan dengan cara melakukan. Kalau anugerah dibenarkan dengan cara percaya. Maka sekarang Tuhan sudah membuat jalan yang baru. Ayat yang ke-23, baru kita masuk 24. Jadi, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Kesimpulan ayat 24. Kalau begitu apa hukum Taurat? Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Perhatikan kata penuntun. Paulus bilang, kesimpulannya adalah hukum Taurat itu paidagogos. Paidagogos itu adalah istilah yang dipakai di dalam tradisi Ibrani untuk menjelaskan kalau saya itu orang kaya, lalu saya punya budak,
Lalu saya percayakan anak saya kepada budak saya itu. Tolong ajari anak-anakku tambah-tambahan, kali-kalian, sampai nanti guru yang sejati yang aku tunjuk datang. Lalu pembantu itu ngajari anakku, tambah-tambahan, kali-kalian. Pembantu itulah hukum Taurat. Guru sejati yang kujanjikan itu adalah Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, kalau guru sejati sudah datang, Paidagogos masih berfungsi atau tidak? Dalam pengertian mendidik, mengajari, maka Paidagogos tidak berfungsi lagi. Tetapi nilai-nilai hukum Taurat harus tetap kita jalankan. Jangan membunuh, kan baik. Jangan mencuri, kan baik. Nilai spiritualnya mesti kita hidupi. Walaupun nanti diringkas oleh Yesus dalam 2 hukum utama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau begitu, hukum Taurat adalah Paidagogos. Penuntun yang menuntun orang-orang itu sampai tiba kepada Yesus. Perhatikan sekarang Paulus mulai ngomong bukan untuk orang-orang Yahudi yang menyerang dia. Sekarang ngomong kepada kita, orang-orang Kristen. Ayat yang ke-25. 26. Sekarang iman itu telah datang. Yesus maksudnya ya, telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan Paidagogos. Nah, kemudian storing ya suara saya. Kemudian ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, garis bawahi kata kamu semua, karena ini merujuk kepada baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ini tolong storing suara saya ya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes, oke ya. Oh, belum ya, belum oke ya. Sampai belakang masih oke suara saya? Atau double? Double ya. Oke, saya lanjut aja ya. Tolong diperbaiki ya. Kalau sudah baik nggak usah diotak-atik lagi. Saya lanjut ke ayat yang ke-26. Coba ayat yang ke-26 saya baca ulang. Ini kita udah hampir selesai nih. Habis ini kita makan siang di rumah masing-masing ya. 26. Ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan. Sekarang kita punya identitas baru. Keanggotaan kita sebagai keturunan Abraham tidak berdasarkan melakukan hukum Taurat. Tidak didasarkan kepada sunat. Tidak didasarkan kepada ketaatan untuk mengikuti hukum. Tetapi didasarkan kepada imanmu dalam Yesus Kristus. Maka Paulus memulai istilah yang sangat besar di dalam Galatia. Pasal 3 ayat 26. Namanya in Christo. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus inilah identitasmu baru. Di dalam Kristus inilah engkau punya ikatan hubungan relasi dengan Tuhan dan dengan Abraham secara baru. Kalau tidak di dalam Kristus tidak bisa. Kenapa? Nah ini ayat berikutnya. Ayat berikutnya 26. Karena kamu semua yang dibaptis
baptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan kata mengenakan Kristus. Dulu orang Yahudi kalau baptis itu tidak pakai baju. Jadi mereka mesti tanggalkan semua pakaiannya, baru celupkan ke dalam air. Tidak ada yang boleh menghalanginya. Maka mereka harus basah kuyup betul-betul kayak mandi, tidak pakai baju. Lalu mereka keluar dari air, baru mengenakan baju yang baru. Nah, ini dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan, kamu yang dibaptis sudah dicelupkan, karena baptis itu sebetulnya literalnya immersion. Immersion itu apa? Keluar dari air. Kamu yang sudah dibaptis immersion, kamu pakai baju yang baru. Baju itu bukan Taurat lagi. Kamu sudah mengenakan Yesus. Baju yang baru itu adalah karakternya Kristus. Itu sebabnya di dalam Kristus kamu punya identitas yang baru. Kalau saudara sudah dibaptis, maka baptis itu mestinya immersion. Immersion itu kamu keluar dari dalam air dan kamu pakai baju yang baru. Dengan baju yang baru, dengan pakaian yang baru ini, kamu tidak perlu lagi pakai yang lama. Maka perhatikan itu. Kalau saudara baca pasal yang ketiga, ayat yang ke-1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, katanya kan. Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kenapa Paulus marah-marah sampai bilang orang Galatia itu bodoh? Ya karena kamu punya identitas baru, kamu punya pakaian yang baru, tapi kamu suka kali pakai yang lama. Tidak ada orang yang bodoh seperti itu, seperti orang-orang Galatia. Nah, kalau saudara dan saya dalam identitas yang baru itu masih suka pakai yang lama, maka Galatia ini cocok untuk saudara dan saya. Kenapa kamu sebodoh itu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, kenapa baju yang baru yang di dalam Kristus itu kau tanggalkan dan kau pilih lagi pakai hukum-hukum yang lama? Kau mengikatkan dirimu lagi dengan kemanusiaanmu yang lama, kebiasaanmu yang lama, hidupmu yang lama, cara dan perilakumu yang lama. Kenapa kamu sebodoh itu? Ini yang ditanya oleh Paulus. Jangan sebodoh itu. You sudah punya baju yang baru. Yang dulu sebelum masuk gereja, kenal Tuhan, suka berselingkuh, jangan selingkuh lagi lah. Yang suka nggak bayar pajak, ini nanti ada pajak ya. Saya pun bayar pajak terlambat. Yang suka nggak bayar pajak lah. Mana tukang pajaknya ini? Iya. Yang suka nelap pajak juga ya bikinlah pajakmu yang baik-baik. Karena kamu sudah pakai baju yang baru nih. Nah, perhatikan lagi ayat berikutnya, ayat yang ke-25 nih, ayat 25 ya. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba, orang merdeka atau laki-laki atau perempuan, nggak ada lagi. Ingat, ini kutipan Paulus. Dulu orang Yahudi itu punya namanya doa rabbinic prayer. Jadi ada rabbinic prayer, doanya para rabi. Mereka doanya bunyinya begini. Blessed O Lord, terima kasih Tuhan. Who made me a man, yang telah menciptakanku jadi laki-laki, enggak perempuan. A free man, not a slave, orang merdeka dan bukan hamba. Lalu yang terakhir itu Yahudi and not Gentile. Jadi ini doanya. Jadi kalau Paulus ngomong begini, saya yakin Paulus dulu sering berdoa seperti ini. Karena Paulus juga orang Farisi. Maka Paulus tahu sekali siapa lawannya. Jadi sekarang oleh Paulus diubah.
Di dalam Kristus doamu itu sudah nggak ada lagi gunanya. Doa yang dulu bilang thank you Lord karena aku orang Israel bukan orang Gentile. Thank you Lord karena aku laki-laki bukan perempuan. Karena perempuan tidak dihitung di dalam kulturnya orang Yahudi. Maka yang makan 5.000 pria katanya. Padahal yang wanita lebih banyak itu. Bawa plastik semua itu. Jadi kalau dihitung itu mungkin ada 15.000 itu. Lengkap dengan plastiknya, itu pun masih sisa, ya kan? Sisa kenapa? Karena plastiknya habis. Kalau plastiknya ada, habis semua itu. Iya, ada yang bilang untung tidak ada orang Batak di situ. Kalau ada orang Batak, habis juga yang 12 bakul itu, gara-gara kita. Jadi kalau begitu, doamu itu tidak ada gunanya. Hai para rabi, hai para tua-tua Israel, you yang selalu berdoa thank you Lord karena saya bukan orang Gentile. Thank you Lord karena saya engkau ciptakan pria. Thank you Lord karena engkau menciptakan saya itu sebagai orang merdeka dan bukan budak. Maka Paulus sekarang berkata, di hadapan Tuhan tidak ada lagi budak, tidak ada lagi tuan. Di hadapan Tuhan tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi. Semua adalah anak-anak Allah. Maka kitab Galatia itu biasa disebut sebagai Magna Carta of Christian Liberty. Ini makna carta kemerdekaan Kristen. Di dalam Kristus kita betul-betul tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di hadapan Allah sama. Laki-laki bisa jadi sintua, boleh. Jadi pendeta, boleh. Perempuan boleh, boleh juga, tidak ada masalah. Tetapi perempuan tetaplah perempuan, laki-laki tetaplah laki-laki. Order dari surga jangan dikhianati. Perempuan yang melahirkan, jangan pula suaminya suruh melahirkan. Jangan kau balik-balik. Cuci piring boleh nggak laki-laki? Boleh. Tapi jangan pas ada tamu. Ini ibu-ibu ini kan payah ini. Kalau suaminya membantunya lalu masak, divideokannya. Live di Facebook. Lalu dikasih caption suami yang baik. Itu mesti ada yang balas itu caption. Istri yang bodoh. Gitu ya. Kok live kan pula suamimu membantumu. Itu merusak citra diri para perempuan. Perempuan-perempuan yang suka memvideokan suaminya nyuci, ngepel lah itu. Itu tidak bisa jadi istri yang baik. Gitu ya. Jadi kalau suamimu ngepel, sip-sip saja kalian. Gak usah kalian foto. Gak apa-apa itu, simpan dalam hatimu suamiku baik sekali. Kalau gak bisa kau simpan dalam hatimu, ucapkan dengan mulutmu. Baik kali kau Pak. Gitu loh. Jangan kau bilang di Facebook, gak ada gunanya itu. Malah kau dimaki-maki orang. Ini semua di Facebook kan sih. Gak tahu yang mana yang mau di Facebook kan, semua dimasukkan. Jadi itu tak boleh ya. Jadi kemudian Paulus, revolutionary. Tidak ada batas-batas. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin di gereja kita. Tidak ada batas-batas gender. Tidak ada batas-batas ras. Tidak ada batas-batas suku. Maka selalu saya bilang, aku orang Jawa. Aku di GKPS punya 1000 alasan untuk keluar dari GKPS. Tapi aku tidak keluar dari GKPS. Karena walaupun GKPS itu Gereja Kristen Protestan Simalungun dan saya orang Jawa, pasti Tuhan pun mau bicara sama saya di GKPS. Banyak yang menawari saya untuk keluar. Banyak yang menawari saya untuk menjadi gembala di gereja. Tapi saya jadi sintua saja di GKPS. Padang bulan, itu ya Pak Surya ya. Jadi saya yang lalu itu sudah cerita, tapi saya cerita lagi karena ini menarik untuk bagian penutup ya. Saya mau menjelaskan tidak ada batas-batas. Saya sudah frustasi waktu itu dan mau keluar dari GKPS waktu di Batam.
Udah janjian sama istri saya pamitan. Hari Minggu begini selesai kebaktian pamitan. Pas mau pamitan itu Pak Purhangir sibuk sekali. Jadi nggak jadi pamitan. Besok ajalah Senin. Pulang saya. Setelah pulang sampai rumah, itu tiba-tiba ditelepon sama wakil Purhangir. Pak Untung, Bapak bikin kami repot. Maksudnya gimana? Aku mau jadwalkan Bapak tapi susah kali kalau Bapak tidak jadi Sintua atau Samas. Banyak kali yang cerewet katanya kan. Nanti tanya, siapa ini Untung Suseno? Bukan Sintua, bukan Samas. Tapi dikasih kesempatan khotbah katanya kan. Jadi Bapak maulah dipilih jadi Samas. Wah saya bingung ini, sudah mau keluar dari GKPS, ditawari pula mau jadi Samas. Jadi saya bilang sama istri saya, kita diskusi dulu sama, diskusi saya. Sepakat kami, oke lah kita tetap di GKPS. Lalu kemudian saya telepon ketua sektor. Lai, kebetulan marga Kirsang. Lai, daftarkanlah nama aku jadi calon Samas dari sektor kita. Lalu jawabnya Lai itu, sudah penuh. Nggak jadi ya. Macam mana ini, nggak jadi ini itu. Jadi kemudian repot ini. Sudah tadi disuruh daftar, sekarang mau daftar udah penuh. Jadi nggak jadi sama setelah ini, gitu kan. Tapi kemudian ya udah enggak apa-apa, minggunya datang saja ke gereja. Datang di gereja, saya mau pulang, jangan pulang. Nama Bapak ada ditulis di situ, mau dipilih. Oh ya, iya ikut dipilih Pak. Jadi saya duduk di situ. 149 orang yang waktu itu pemilihnya, pemilik suara. 147 milih saya. Ada 2 orang yang enggak milih saya. Nggak tahu siapa itu, mungkin tak kenal saya ya. Jadi kemudian ya udahlah aku jadi Samas sajalah di GKPS. Padahal saya ditawari itu, udah dikasih hitung-hitungan gajinya, salary-nya, rembesnya apa saja, saya sudah mau oke. Tetapi di GKPS lebih besar gajinya. Ya kan? Jadi Samas kan digaji kan? Siapa yang Samas? Digaji kan? Enggak ya? Saya aja yang digaji, berarti Inang, Pakon Amang, Nasamas tidak digaji, hanya saya yang digaji. Itu keistimewaan saya. Jadi saya kemudian makin yakin, tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada batas-batas. Karena di dalam Kristus semua orang sama. Tidak ada batasnya, identitas kita baru di dalam Kristus. Saya baca yang terakhir, ayat 29, supaya enggak kelamaan, udah setengah 12. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini terminologi, ini datang dari kitab Keluaran. Kalau saudara baca kitab Keluaran, maka Tuhan bilang sama Musa pada waktu itu, bawa bangsaku keluar dari Mesir. Aku akan menjadikan anak-anakku, my son and my daughter. Anak-anakku, Israel disebut oleh Tuhan. My son and my daughter. Keturunanku, anak-anakku, my ancestor. Jadi kemudian ini adalah terminologi yang dipakai ketika Tuhan membawa keluar Israel menuju tanah perjanjian. Siapa saja yang kemudian mengikuti Musa menuju tanah perjanjian, mereka disebut anak-anak Allah dulu. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru, siapa saja yang mengikuti Yesus, mereka adalah anak-anak Allah. Mereka itu menjadi ahli waris dari kerajaan Allah dan berhak menerima janji itu. Janji apa itu? Anggota keturunannya Abraham. Sorry, saya minta maaf ya. Tapi udah. Jadi yang percaya kepada Yesus, kemudian mereka disebut sebagai anak-anak keturunannya Abraham. Itulah saudara dan saya.
Keturunan Abraham bukan karena ikatan darah dan daging. Keturunan Abraham karena saudara dan saya percaya kepada korban Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Jadi ada dua hal yang perlu saudara dan saya lakukan. Yang pertama adalah ingat identitas saudara. Kamu adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Kenapa kamu anak-anak Allah di dalam Kristus? Karena kamu sudah dibaptis. Ingat ya, bukan perci itu ya, bukan perci itu saja ya. Karena baptis banyak macamnya, ada perci, ada selam. Baptis itu terjemahan sebenarnya immersion, caranya macam-macam. Ada yang dipercik dan lain sebagainya. Gereja kita mempercayai percik, kenapa? Ada juga yang bertanya kenapa kita membaptis anak-anak. Nah itu jawabannya sederhana. Karena lebih duluan anugerah daripada iman. Maka dengan dibaptis anak-anak ditawari anugerah. Imannya kapan? Nanti itu belakangan, sebab Tuhan yang akan menumbuhkan iman. Gitu ya. Jadi kita melakukan itu tidak ada masalah. Tapi kamu sudah immersion. Pulanglah kalau engkau mahasiswa. Pulanglah sebagai mahasiswa yang adalah anak-anak Allah. Dengan identitasmu yang baru. Jangan pula kau enggak lulus-lulus. Sudah 7 tahun. Kau bikin malu Tuhan karena kau bukan anak bapak mamamu lagi. Kau adalah anak-anak Tuhan sebagai mahasiswa. Kalau kau pacar-pacaran yang muda-muda, pacar-pacaran yang baik. Jangan sampai rusak kau sebelum kawin. Hamil pula kau sebelum menikah, ingat yang kau rusak bukan hanya nama mama bapakmu, tapi nama Tuhan yang adalah orang tuamu secara spiritual. Nama Tuhan kau rusak. Jaga baik-baik yang pacar-pacaran. Kalau saudara guru, kalau saudara pedagang, kalau saudara PNS, kalau saudara polisi, kalau saudara tentara, apapun saudara, kamu adalah anak-anak Allah yang disebar oleh Tuhan di berbagai tempat. Kamu sudah immersion. Pakailah pakaian yang baru itu. Jangan pakai pakaian yang lama dan bikin malu di tempat kita. Ditempatkan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberi kepada kami identitas yang baru. Kami sekarang adalah ahli waris dari janji itu. Kami sekarang adalah anak-anak Abraham oleh karena iman. Kami sekarang adalah ciptaan baru yang sudah ditenggelamkan dosa-dosa kami yang lama. Dan yang sekarang diri kami ini adalah diri yang baru di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk semakin hari semakin menyinarkan kemuliaan Allah di depan banyak orang. Sehingga setiap orang mengenal bahwa Yesus Kristus sumber hidup itu tinggal di dalam diri kami dan berkuasa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paima yondoskon hita galangata tangar hita malu bihatani naibata nagapi onjolan bata lahu manggalang. Aimana tersurat Bani 1 Kronika 29 ayat 14. Ai ise ma'au anjah ahama pangsakin aseboy hanami marguku humbani nionjarni uhur sonin.
ai marharorohan hunbamu doganuk, anjahana humbani tanganmu doin, nabinere namin bamu, sonari ondoskon hitama galangata. Rumang ni pargoluhana, Tuhan
gap maita jongjong. Martonggo mahita mangondos kon kalangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatahono nami hubamu. Halani tong doi pasu ham koluh nami. Doma iha somani ham hanami. Janah i pasu ham horjanami. Das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Roh dohanami mangondos kon buah ni horja. Nado pinasu pasumuin. Gabe kalangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sai calu hama kalangan namion. Bahen hasangaponi koranmu. Janah mambain lambin marhat taridahan. Harajaonmu i duniaon. Ibagas korani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin puji olong ni atemu. Bapa nami na ina koriatas, saya nama pasing makoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharosuh ni uhurmu, ina kori tongahon, songon na ina koriatas, pere hamma panami sadarion, hagoluhan hari-hari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, panidosani hasoman namar dosa dopa hanami. Ulang hanami popai hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangaku. Ingat nasyamma isuru Jahoba duhita lahu mangambilan kon ambilan nama dear bani halak nama doyu pauliuli hon halak paruhur nama ropu maning tingkon haluahon bani halak natar tutup paharhar garini natar sakut apa mangapoh namar pusok ni uhur jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan nai bata mahita. I sondang kon Tuhan nai bata mabohini hubata. Jana maidop ma uhurni mangidahita. I dopak kon Tuhan nai bata mabohini hubata. Jana i pasorap madameni bani tondui tabe. Amin.
Silahkan duduk saat teduh. Cek ipangindohan nami hubani hasoman nami dari Dirjen Pajak Medan Polonia. Anja hita sabar hita tokin tene. Hanya 15 menit sampai 20 menit. Terima kasih kepada Majelis GKPS Padang Bulan yang diketuai oleh Bapak Situa Surya A. Sembiring. Yang saya hormati warga jemaat GKPS Padang Bulan, Shalom. Kami dari kantor pajak KPP Pratama Medan Polonia merasa sangat beruntung bisa hadir di tempat ini untuk menyampaikan program pemerintah yang bernama PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Hendra Simatupang. Saya sendiri dulu besarnya di Bakaran Batu, Gang Seto Ujung. Tapi kemudian saya melanglang buana mengikuti ayah saya, dan ketika bekerja juga saya pun bertugas sudah di 4 pulau besar: Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Dan mungkin di kota kelahiran ini saya juga mungkin akan mengakhiri masa bakti saya, karena saya masuk tahun 89. Saya sudah punya anak 2, 1 sudah berkeluarga, menantu perempuan saya Boru Sitorus, kalau ada yang Sitorus di sini, Horas untuk hula-hula anak Naposo. Sebenarnya yang si bungsu masih duli-duli. Amang Minang, Bapak Ibu, warga jemaat GKPS Padang Bulan, tahun 2001 dilahirkan Undang-Undang 7, Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini video-video tentang saya, ya ini saya dan anak-anak saya, Boru Sitorus, mantu saya, Boru Tambunan, istri saya. Jadi Horas untuk ulah-ulah saya Tambunan kalau ada di tempat ini. Ini riwayat penugasan saya. Lanjut. Ya. Kita kembali ke Undang-Undang 7 2001, ada 6 hal yang diatur di situ. Yang pertama mengenai KUP, yang kedua PPH, yang ketiga PPN, dan yang keempat PPS dan yang akan kami sampaikan nanti. Baru yang kelima adalah mengenai pajak karbon dan cukai. Nah, kita bicara tentang yang pertama KUP. KUP itu mengatur tentang NIK menjadi NPWP, Bapak dan Ibu Amang Inang. Ketika NIK menjadi NPWP, konsekuensi logisnya kepada kita akan menjadi hal yang serius. Karena ketika kita bertransaksi, kita menggunakan NIK, jual beli tanah, bikin perseroan, pemegang saham, bahkan beli mobil, maka akan tercatat. Dan pimpinan kita yang saat ini Pak Jokowi secara diam-diam membangun sistem perpajakan kita. Dia bangun sistem yang luar biasa yang akan diresmikan nanti 1 Oktober 2023 bernama Program Sistem Inti Administrasi Perpajakan, PSIAP. Sama seperti kayak KTP kita. KTP tanpa kita sadari kita bisa dengan mudahnya mencetak sendiri KTP, mencetak sendiri KK, gak perlu lagi kita ke RT, RW, kelurahan dan seterusnya.
Hal yang sama untuk perpajakan. Karena memang beliau, karena memang betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan di Republik ini, memerlukan dana yang besar. Dan itu hanya bisa dilakukan secara mandiri melalui pajak. Seperti yang dibilang Amang Situa Untung tadi, ya memang harusnya kita ketika sudah menggunakan jubah yang baru, ya kita membayar pajak. Nah ini konsekuensi logis yang sangat serius nantinya di tahun-tahun berikutnya, ya, mengenai NIK jadi NPWP. Lalu kemudian yang kedua tentang PPH, hal yang paling dominan diatur di situ adalah yang mengatur tentang tarif. Ada kenaikan tarif menjadi 35% untuk kita yang berpenghasilan 5 miliar setahun. Kalau saya demen itu, kalau dapat 5 miliar setahun. Enggak apa-apa, bayar 35%. Lawang gede, 5 miliar itu gede banget. 1 tahun 5 miliar, waduh, ngebayanginnya aja capek. Lalu kemudian hal yang berikutnya adalah pengaturan tentang pengenaan pajak untuk UMKM. Bapak dan Ibu, daerah wilayah hukum saya ini sebagai kepala kantor Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Tuntungan, dan Medan Johor. Ada sangat banyak UMKM. Bapak dan Ibu, warga jemaat yang saya hormati, kalau penghasilan kita nggak sampai 500 juta setahun, nggak bayar pajak. Kalau 500 juta ke atas sampai batas tertentu, cuma 0,5%. Jadi nggak gede banget. Dan dari sisi keimanan, mohon izin Amang Situa, kalau saya kalimatnya salah, berikanlah kepada negara, ke Kaisar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhanmu apa yang harus kamu berikan kepada Tuhanmu. Dalam perspektif keimanan, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya memang diperintahkan oleh Alkitab untuk membayar pajak. Nah ini mengenai PPH. Mengenai yang ketiga yang diatur adalah PPN. Nah PPN ini sudah berlaku 1 April 2022. Waktu Januari rumornya kenceng. Umumnya menyerang pemerintah seolah-olah makan beli beras, jagung, gula dan seterusnya kena PPN. Tapi dalam pelaksanaannya kan kita sudah merasakan enggak. Tapi karena memang bagian dari politik, ya ada keinginan untuk membuat chaos. Nah, dikenakan naik PPN 1%. Ya, jadi memang kalau PPN ini sendiri, ya ini next ya bahannya. Kalau PPN ini sendiri, ini pajak untuk konsumsi, ya ini. Dan sebenarnya kita nggak terlalu tinggi tarifnya dibandingkan negara-negara yang lain. Ya. Baru yang keempat PPS, Bapak dan Ibu warga jemaat yang saya hormati, yang saya muliakan. PPS ini adalah program pengungkapan sukarela. Bapak dan Ibu yang saya hormati, praktek-praktek culas kita yang disampaikan oleh Pak Untung ketika kita masih pakai jubah yang lama itu, ya memang banyak. Untungnya 10, nun sewu Pak Untung. Labanya 10, labanya 10, lapornya 2, 3, 7 ditilep. Lalu kemudian karena sifat hedonis, yang 7 tadi jadi rumah, jadi mobil, kereta, apartemen, di mana-mana. Nah ini Bapak dan Ibu yang kebetulan dulu-dulu itu, karena masih pakai jubah yang lama itu, diberi ruang oleh pemerintah melalui pengampunan. Kalau dalam bahasa populer tax amnesty, ya, dalam bahasa sekarang PPS. Ya, diberi pengampunan kalau kita ungkapkan itu tadi. Yang 7, 8 tadi itu, yang sudah kadung jadi rumah, mobil dan segala macam tadi, untuk diungkapkan dengan keuntungan tarifnya ya lebih rendah.
Dari yang tadi itu sampai 35 ini ya flat 14. Bahkan ada yang di 8 untuk yang pernah ikut teks amnesti. Kalau belum pernah ikut teks amnesti ya 14. Bandingkan dengan 30, 25 seperti itu. Baru manfaat yang kedua, enggak diperiksa. Nanti misalnya Bapak dan Ibu itu bertransaksi jual beli rumah, datanya belakangan ketahuan, tapi rumah itu sudah dilaporin melalui pengungkapan, yang enggak diperiksa. Itu fasilitas berikutnya. Lalu kemudian kerahasiaan Bapak dan Ibu itu terjamin. Dijamin oleh undang-undang. Nah inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, program pengungkapan sukarela, terlebih lagi dengan pembangunan sistem aplikasi yang luar biasa, ada ruang yang sangat besar kepada seluruh warga negara untuk ketahuan, untuk terbaca transaksinya. Dalam proses pembangunan ini saya sendiri juga sudah kena, karena kami anak-anaknya kebetulan membeli mobil untuk mertua, orang tua nyonya, mertua saya, ibu mertua. Lalu kantor pajak Medan Barat nyuratin ibu mertua saya bahwa ibu mertua saya kok enggak pakai NPWP, beli mobil Toyota Innova 400-an juta, lah dari mana duitnya? Waktu saya ngasih tahu kepada kepala kantornya itu ibu mertua saya lah, malah dijawab lah ya kalau banyak duitnya ya enggak apa-apa toh bayar pajak. Akhirnya saya datang menghadap ke kantor pajak Medan Barat dan menjelaskan kalau itu dari anak-anaknya. Dan saya bawa foto ibu mertua saya yang kakinya sudah diamputasi dan sudah sepuh. Ngama tua. Udah hampir 76 tahun. Clear. Karena memang kantor pajak juga ketika menerima informasi clear. Nah inilah Bapak dan Ibu, hal-hal yang ingin disampaikan dan mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut PPS, untuk ikut membayar pajak. Karena sejatinya ikut PPS, membayar pajak, sesungguhnya ungkapan terima kasih dan bakti dari seorang anak bangsa kepada Ibu Pertiwi. Sebagaimana halnya seorang anak kepada ibunya. Kalau ada hal-hal yang perlu penjelasan, dengan senang hati kami akan melayani. Silahkan nomor-nomor yang bisa kita sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu warga jemaat, ya silahkan datang ke kantor pajak. Nah, kantor saya di Jalan Sukamulya lantai 5. Saya biasa dipanggil Pak Sim. 12 tahu kenal Pak Agus. Silakan, dan dengan senang hati kami akan melayani Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah di dalam proses IT, pemanfaatan IT sudah optimal, akan lebih mudah lagi bisa dengan menggunakan, memanfaatkan perangkat-perangkat IT yang ada di rumah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perpajakan. Amang Inang, Bapak Ibu, kami ingin juga menyampaikan kalau saat ini kantor yang saya pimpin sedang menuju wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi. Saya minta tolong kepada Amang Situa, Inang Situa, Bapak Ibu, untuk tidak mempengaruhi anak-anak saya, staf saya ketika mendapatkan pelayanan perpajakan. Seluruhnya gratis. Kalau ada staf saya yang menyalahgunakan kewenangannya, mohon telepon saya. Tolong ditampilkan nomor HP saya. Operator. Ya. Ada nomor HP saya, kalau belum ada bisa dicatat 0821 6589 8999. Kenapa saya menyampaikan ini Bapak dan Ibu yang saya hormati? Kantor pajak tidak berada di ruang hampa. Dia ada di tengah-tengah masyarakatnya.
Karena itulah saya mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk bersama-sama mengajak masyarakat warga negara untuk membayar pajak. Karena memang negara kita membutuhkannya. Dan kenapa tampil di GKPS? Karena saya sudah tampil bahkan di vihara, di keuskupan, di gereja saya HKBP, lalu di GBKP. Lah masa GKPS teman saya Yan Purba, itu teman saya, kepala pajak, terakhir kepala pajak Binjai, ya akhirnya saya pikir saya harus menyampaikannya. Dan terima kasih kepada Mang Pendeta Jeremy yang sudah mempersilahkan kami untuk tampil di tempat ini dan saya bisa bertemu dengan Amang Inang, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di siang hari ini. Terpujilah Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mauleate untuk kita salutna. Ya, semoga Bapak dan Ibu di dalam segala usahanya berkembang, berhasil maju, anak-anaknya juga maju, sehingga secara keseluruhan GKPS ikut serta mengambil bagian dalam memberikan kontribusi kepada negara kita ini. Shalom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh? Oh ya, kalau ada mungkin yang masih mau bertanya secara singkat, ya silakan Amang. Mike. Mike. Oh, iya. Oh itu tuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Jadi biasanya tahun lalu pajak dividen bangunan rumah kami Iya. tahun lalu naik dari 1,4 juta. Lalu ya akhirnya karena masih mikir udah mau terlambat juga, akhirnya tidak terbayar juga tahun lalu. Nah tahun ini pun sekitar itu. Itu memang karena saya tanya tetangga-tetangga nggak sampai sebegitu NJOP-nya Pak. Di mana sebenarnya rahasianya itu? Terima kasih. Mohon maaf Pak Edison Purba. Oh, Pak Purba, terima kasih. Bukan bermaksud untuk menghindar menjawab, tapi melalui Undang-Undang PDRD, Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah, PBB itu sejak tahun 2010 dikelola oleh pemerintah kota. 2010 ke bawah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang pengenaan PBB itu base-nya NJOP. Tapi pada waktu kami yang mengelola Direktorat Jenderal Pajak 2009 ke bawah, itu memang relatif lebih murah. Nah, ketika pengalihan kepada pemerintah kota dalam rangka untuk mengejar PAD, pendapatan asli daerah. Nah ini pemerintah kotanya cari jalan yang agak-agak mudah sedikit lah, yaitu menaikkan tarif PBB-nya. Dan itu diberikan kewenangan oleh pemerintah kota. Namun setahu saya juga kita punya hak untuk keberatan. Ya, kita ajukan keberatan dengan mekanisme yang sudah diatur. Kalau untuk pajak PBB kita di Jalan Nasution. Nah, di situ jadi kita ajukan keberatan dan seingat saya itu fasilitas-fasilitas untuk veteran, untuk pensiunan, untuk janda, tuh ada beberapa yang rate-nya turun.
Tapi ini pengetahuan saya di tahun 2009 memang berubah karena sejak 2010 pengelolaan PBB sudah di pemerintah kota, di pemerintah kabupaten. Mungkin itu yang mohon maaf nggak bisa menyeluruh Pak Purba. Silakan. Oh ya, Amang Situa. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sini. Saya ingin sedikit minta penjelasan. Saya sudah pensiun Pak. Kemarin ketika saya masih aktif, memang pembayaran pajak itu diurus oleh karyawan masing-masing sesuai dengan penghasilannya. Namun karena saya sudah pensiun saat ini, pendapatan saya turun drastis. Dan saya merasa kayaknya kalau saya setahu pengetahuan saya begitu Pak, karena tadi juga tertulis di bawah 60 juta ke bawah itu pajak penghasilannya, saya kurang selami pengetahuan saya ditiadakan gitu. Jadi saya nggak melapor. Namun dia dari pihak Dirjen Pajak seringnya mengganggu handphone saya untuk meminta laporan pajaknya begitu Pak. Jadi gimana cara pengurusan ini Pak? Oke. Terima kasih. Boleh saya tahu kantor mana Pak? Ya Pak. Boleh saya tahu kantor mana? Atau kantor Kemarin saya? itu dari PT Jasa Marga Pak. PT Jasa Marga Pak. Kantor pajaknya? Kantor pajak Polonia Pak. Kebetulan kantor Bapak juga itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Saragi ya. Pak Sinaga Pak. Oh Pak Sinaga. Terima kasih Pak Sinaga. Jadi kami tahu ber-NPWP karena Bapak datang meminta NPWP. Tapi sangat sering masyarakat ketika purna bakti, ketika berhenti, resign, nggak pernah ngasih tahu kepada kantor pajak bahwa sudah berhenti. Dan menganggap, ya kami harus tahu bahwa kami sudah berhenti gitu. Padahal sistem yang menjawab nggak masuk SPT, sistem menjawab melalui penerbitan surat teguran segala macam. Oleh karena itu solusinya datang ke kantor pajak Pak, kasih tahu bahwa saya sudah purna bakti, bawa SK, sehingga kami bisa nanti meng-NE-kan bahasanya, menon-efektifkan. Yang harapannya sih ketika posisi kita secara sistem nanti memang penghasilan kita nggak banyak, harapannya sih maunya sistem juga mengetahui itu. Tapi ya mohon maaf Pak Sinaga sampai saat ini ya memang Bapak bisa sampaikan, kami ada beberapa cara untuk bisa sampai informasinya, ada layanan WA, ada layanan email, ya Pak Sinaga silakan. Kalau Bapak datang ke kantor dengan senang hati nanti ada AR saya yang akan memberikan klarifikasi. Kalau mengenai NE-nya nanti staf saya di pelayanan di lantai 1 akan memberikan informasi. Saya kira itu yang mungkin. Kalau Bapak merasa enggak nyaman, lapor saya. Saya di lantai 5. Terima kasih Pak Sinaga. Senang saya, apresiasi dari Amang, Inang. Ada yang rupiah? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Jasudi Damanik. Oh iya Pak Damanik. Jadi begini Pak Simatupang, saya sudah pensiun dan kami tidak punya uang pensiun. Nah, kemudian ya supaya ada katakanlah penghasilan, berusaha. Saya bikin kos-kosan. Kalau pajaknya memang dibayar, tapi hasil dari kos-kosan ini apakah kan ada juga itu hasilnya, itu kena pajak juga ya Pak ya? Ya. Jadi sementara kos-kosan ini khususnya waktu Covid kemarin yang nggak ada yang kos, karena semua pada belajar dari rumah kan karena untuk mahasiswa peruntukannya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana perhitungan untuk katakanlah pajak penghasilan dari kos-kosan ini? Sedikit apakah ini guyon ya, katanya kalau udah pensiun nggak perlu bayar pajak lagi, apakah itu benar? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damanik.
Pertama mengenai pensiun. Sebenarnya ketika pensiun dan memang secara jujur mengatakan saya nggak punya penghasilan lain selain pensiun, maka dia memenuhi batas di bawah jumlah tertentu. Karena kita jubah baru, seharusnya kita juga apa adanya mengatakan sesudah pensiun saya ngapain. Seperti saya juga tahun depan pensiun, tambahan untuk, karena pensiun kan cuma 75% ya, dari kalau PNS 75% saja dari gaji pokok, tidak dari tunjangan. Yang secara notabene kalau sudah terlanjur bangun rumah 2200 watt, bayar listrik aja nggak sanggup itu tunjangan. Pasti ada usaha. Nah kadang-kadang di sini kita yang tidak terlalu mengungkapkan. Oleh karena itu ketika kita punya usaha, kos-kosan atau apapun lah dia, mulailah kita membuat catatan. Berapa banyak kamar, berapa banyak yang terisi, ya kita laporkan di dalam perhitungan kita. Ketika itu tidak dapat untung atau bahkan tidak ada penghuninya, enggak usah bayar pajak Pak Damanik. Karena negara kita memajaki dari penghasilan yang kita peroleh yang telah melampaui batas tidak kena pajak. Nah, jadi nggak usah ragu Pak Damanik. Jadi negara pembuat undang-undang kita sepakat bahwa pajak itu dikenakan atas penghasilan. Kalau dia UMKM sampai 500 juta setahun nggak dikenakan pajak, ya. Lalu kemudian di bawah PTKP enggak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak UMKM yang 500 juta ke atas sampai batas tertentu, itu pun dengan tarif 0,5%. Lalu kemudian yang lainnya di atas PTKP. Seperti itu Pak Damanik. Terima kasih sudah bertanya. Ini yang terakhir ya Pak ya. Oke. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih Bapak Simatupang yang telah memberikan pencerahan. Namun masih ada juga menurut kami yang sedikit kurang cerah. Yaitu soal amnesti ya. Kami beberapa waktu yang lalu, yang kemarin itu ada teks amnesti itu sudah datang ke sana. Jadi pertanyaan saya, apakah hubungan amnesti yang kemarin dengan program yang baru ini Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saragi. TA adalah pengampunan yang pertama yang diberikan. Jadi pengampunan sebelum tahun 2016 pernah diberikan tahun 85. Baru kemudian ada pengampunan di tahun 2016. Nah, di dalam prosesnya kemudian sesudah TA diharapkan masyarakat wajib pajak itu jujur. Karena dengan TA tadi pengungkapan harta-hartanya tadi akan kelihatan. Punya mobil ada berapa, punya rumah 10. Tapi dalam perjalanan ke depan 2017, 18, 19, 20, 21 itu tetap sama dengan sebelum TA bayar pajaknya. Sehingga kalau rumah 10 apa iya dipakai semua. Lalu kemudian biaya memelihara rumah 10 itu kok ya pengeluarannya kok sama juga dengan yang sebelum TA. Nah, beberapa masyarakat memang memanfaatkan keterbatasan jumlah petugas pajak. Di kantor saya 262.000 NPWP. Tahun lalu pembayar pajaknya 18.000. Staf saya 110 orang. Sehingga sangat-sangat terbatas kami mengawasi. Akhirnya yang terawasi adalah yang termasuk di dalam sistem. Dan itu juga 3.000, saya sendiri sudah kewalahan. Sehingga aman lah. Tapi negara bisa memahami, karena dalam berbagai data-data itu ketangkap. Beli rumah, notaris ngasih dan segala macam. Akhirnya
karena memang tujuan pemajakan adalah untuk penghasilan negara, diberi ruang yang kedua melalui namanya pengungkapan sukarela. Sejatinya sama, cuman yang pertama pakai terminologi bahasa Inggris, tax amnesty, kayak pengampunan. Kalau yang sekarang namanya program pengungkapan sukarela. Lebih hanya masalah terminologi. Seperti itu Pak Damai, secara simple, secara sederhana, lebih hanya persoalan terminologi, substansi sama, pengampunan. Cuman dia nanti akan membedakan, kalau sudah ikut tax amnesty dulu 2016, harta-harta waktu tax amnesty belum seluruhnya terungkapkan, diungkapkan sekarang tarifnya lebih murah. Dibandingkan yang dari 2016 didapat, enggak dilaporkan di SPT sampai 2019. Dia dikenakan tarif di 14%. Hanya itu aja. Di tax amnesty dulu tarifnya 235, 3 bulanan ganti. Bulan September, Oktober, November, Desember tahap 2 berarti September, Agustus, Juli. 1 Juli sampai dengan 3 bulan pertama 2%, Oktober sampai Desember 3%, dan Januari sampai 31 Maret 2017 5%. Nah, jadi itu aja. Kalau sekarang agak tinggi, jadi pengampunan sifatnya sama. Itu Pak Saragi, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah apresiasi banget gitu. Mulai tihamu amang inang di sude ada dia muna najalohami saya itu hatama nama balus sude nah dengan nauli nalehet na dilihat kamu tuh hami sisian kantor pajak. Mulai Tuhan memberkati. Iya, jadi kami dari Jemaat GKPS Padang Bulan, terima kasih Pak Simatupang untuk sudah memberi penjelasan, penyuluhan tentang poin yang sangat penting tadi. Jadi kami sebagai warga kiranya bisa melakukan tanggung jawab sebagai warga. Berikanlah kepada Kaisar, karena ketaatan kepada Tuhan juga, beri pajak juga adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Simatupang dengan timnya. Jadi itulah ungkapan dari kami. Kami tidak bisa memberikan sesuatu, tapi Tuhanlah memberkati Pak Simatupang di dalam pekerjaan, keluarga sehat, semua staf Bapak juga sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati Pak. Jadi dari kantor sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada pimpinan majelis GKPS Padang Bulan, ada cenderamata dari kantor KPP Pratama Medan Polonia, mohon berkenan menerima sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami. Jadi GKPS Padang Bulan dah langhu bani PHMJ, tapi GKPS Padang Bulan holi itorih kita holi isini dah.
izin pamit.